Shalom, kembali lagi di Sapaan Harian GKJ Manahan. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita masuk di dalam sabda kebenaran Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang setiap hari Engkau berikan dalam kehidupan kami. Sebentar kami akan mendengarkan sabdamu yang menjadi pelita dan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Dalam Kristus Yesus kami siap untuk mendengar. Amin. Ibu bapak dan saudara-saudari, sabda kebenaran Tuhan pada hari ini kita diingatkan di dalam 1 Samuel 16 ayat 1 dan 7. Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakan yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ibu bapak dan saudara-saudari, bisa hanya lewat 3 detik saja, hanya sekejap. Waktu yang dibutuhkan seseorang untuk memberikan penilaian. Suka atau tidak suka, manusia adalah makhluk visual yang sangat memberikan perhatian soal penampilan. Semakin menarik seseorang ataupun suatu benda, maka itu pun akan semakin menyukainya. Karena inilah ibu bapak, kita cenderung menghabiskan waktu dan biaya yang banyak demi memoles penampilan kita. Yang kita harap dapat membuat orang lain terkesan kepada kita. Bahkan kita kian lupa bahwa di hadapan Tuhan, penampilan luar biasa seseorang itu tidak berarti apa-apa. Kesalahan ini juga dilakukan oleh Samuel ketika Tuhan mengutusnya kepada Isai untuk mengurapi salah seorang anaknya sebagai raja. Ia begitu terkesan pada penampilan Eliab, sehingga ia berpikir, sungguh di hadapan Tuhan sekarang berdiri yang diurapinya. Begitu pula dengan Abinadab dan Syama. Seperti yang kita ketahui kemudian, ibu bapak, ketiga anak Isai ini tergabung dalam pasukan Saul. Perawakan mereka pastilah tinggi, besar, dan gagah. Namun, bukan mereka yang dipilih Tuhan. Justru si Daud, anak bungsu Isai sendiri, yang pekerjaannya sehari-harinya hanya menjaga domba ayahnya lah yang Tuhan malah pilih. Kisah ini mengingatkan kita bahwa Tuhan memiliki standar berbeda dengan manusia. Manusia mungkin bisa melihat secara kasat mata, tetapi Tuhan melihat sampai ke hati kita yang paling dalam. Bukan rupa kita, bukan pula status, jabatan, kekayaan, keahlian, maupun kepandaian yang Tuhan pandang. Yang Tuhan ingin cari adalah hati yang terpaut kepadanya, yang setia dalam setiap perkara yang dipercayakan kepadanya, yang melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, dibandingkan dengan apa yang terlihat di luar. Tuhan lebih peduli dengan apa yang ada di dalam kita, pada kualitas hati dan karakter yang kita miliki, kepada diri yang sesungguhnya. Jika selama ini kita sibuk untuk memoles penampilan luar kita, mungkin sudah saatnya bagi kita untuk lebih memperhatikan, membentuk karakter kita dari dalam, agar kita pun dapat menjadi pribadi yang berkenan kepada Tuhan. Kecantikan sejati bukan soal wajah atau penampilan, tetapi hati yang dipenuhi dengan kasih, kelembutan, dan iman kepada Tuhan. Ketika kita hidup sesuai dengan firman-Nya,
kecantikan itu akan terpancar dan memberkati orang lain. Inner beauty lebih penting daripada kecantikan luar. Saat kita berfokus membangun karakter yang baik, kita akan memancarkan kecantikan yang sejati, yang berharga di mata Tuhan, serta sesama. Inner beauty adalah kecantikan yang tidak bisa pudar, karena berasal dari hati yang penuh kasih. Tuhan memberkati.